Halo sobat semua, selamat datang di channel saya, Belajar Bersama Kak Oto. Sebelum lanjut, bantu support channel kita dengan cara like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tahu apabila ada update video baru. Ada yang tahu? Oke, jadi TIK itu adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terus disingkat menjadi TI dan K. Nah, sekarang buat teman-teman, ada yang tahu nggak alat-alat apa saja atau alat-alat TIK apa saja yang ada di lingkungan kita atau yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Oke, pasti sudah pada tahu kan. Nah, nanti kita belajar bersama tentang alat-alat yang ada di lingkungan kita atau yang ada di sekitar kita. Sebelum ke sana sebelum ke alat-alat ini kita masuk ke alat komunikasi dahulu. Jadi setiap hari kita itu berkomunikasi, baik itu dengan teman, keluarga, kakak, atau bapak ibu guru. Itu tidak. Nah, pasti adik-adik juga sudah berkomunikasi dengan setiap orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, jadi alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk membantu berkomunikasi. Saya salah. Jadi, alat komunikasi adalah alat yang digunakan membantu manusia atau kita untuk berkomunikasi antara dua orang atau lebih, misal 3 orang dan seterusnya. Nah, alat komunikasi ini dibagi menjadi 2, adik-adik atau teman-teman. Alat komunikasi yang pertama adalah tradisional, yang kedua adalah modern. Jadi, alat komunikasi tradisional ini rata-rata masih menggunakan alat dan bahan yang sederhana atau tradisional, atau yang biasa digunakan dahulu pada saat zaman kerajaan, zaman perang dunia. Nah, kemudian kita masuk ke alat komunikasi yang modern atau yang sudah ada sekarang. Jadi alat komunikasi modern ini bahan-bahannya sudah menyentuh kemajuan teknologi atau terlihat lebih keren daripada yang alat tradisional tadi. Nah, alat teknologi modern ini dia terus berkembang dari pertama ditemukan, kemudian berkembang sampai pada saat sekarang ini di masanya adik-adik berada. Jadi dia terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kalau adik-adik tahu komunikasi ya, komunikasi itu dibagi menjadi 2. Ada 2 tipe, yaitu komunikasi langsung atau misalkan kita berbicara di sini dengan 2 orang secara langsung tidak menggunakan alat, itu namanya komunikasi langsung. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tidak langsung atau komunikasi jarak jauh. Jadi itu adalah komunikasi antara 2 orang. Misalkan di sini Kak sedang menelpon teman kakak yang berada jauh di luar pulau atau bahkan di negara lain. Itu komunikasi tidak langsung atau komunikasi jarak jauh. Nah, ini tadi kan sekarang sudah mengangkat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut.
Nah, fungsi dari alat-alat TIK ini adalah untuk memudahkan komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi, ini salah satu contoh. Ini gunanya untuk memudahkan komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Oke, kita masuk ke contoh alat komunikasi yang tradisional. Oke, alat komunikasi tradisional di sini ada yang pertama ini adalah telepon kaleng. Mungkin adik-adik sudah pernah nyoba atau kalau belum pernah nyoba, mungkin suatu saat harus dicoba. Kemudian di sampingnya di sini ada lonceng. Ini komunikasi yang tradisional terlebih dahulu. Lonceng. Kemudian di sebelahnya lagi ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah kentongan yang masih ada dan masih digunakan sampai sekarang. Kemudian yang ini, ada yang tahu ini apa? Ini adalah daun lontar. Nah, nanti selain daun lontar ada yang lain lagi. Bisa dilihat. Kemudian di sini yang paling bawah sebelah kanan ini ada burung merpati. Atau dulu sering digunakan sebagai pengantar surat jarak jauh, baik itu pada zaman perang ataupun zaman kerajaan. Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada lonceng. Pada zaman ayah atau ibumu dulu, lonceng itu sering digunakan di sekolah. Jadi biasanya kalau sekarang kan sudah menggunakan bel listrik, tet. Nah, kalau zaman dulu atau yang sekolah yang dahulu dia menggunakan lonceng biasanya. Itu sebagai tanda dia masuk kelas, kemudian dia mulai istirahat dan waktunya untuk pulang. Nah, selain itu, lonceng atau bel ini juga biasa digunakan di tempat ibadah sebagai informasi kepada jemaatnya untuk melakukan peribadatan. Nah, kalau buat teman-teman yang di gereja itu biasa menggunakan lonceng. Kemudian kalau teman-teman yang di masjid menggunakan apa? Beduk, ya benar sekali. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini daun lontar atau yang tadi kakak sempat sebutkan. Jadi tidak cuma daun lontar, jadi zaman dahulu yang bisa digunakan untuk menulis itu ada daun lontar, kemudian pelepah kurma sebelum ditemukannya kertas. Nah, selain daun lontar atau itu tadi, dulu manusia juga sering menulis informasi itu di atas batu. Namun karena batu itu keras, jadi itu sangat sulit dilakukan. Tapi ada yang menulis. Nah, dan batu itu kalau sekarang ditemukan itu diberi nama prasasti. Dan yang tertulis di batu itu akan tidak mudah hilang atau tidak mudah lapuk. Nah, kalau di daun lontar kan dia bisa lapuk dan hilang. Kalau di batu bisa bertahan lebih lama dibandingkan di daun lontar tadi. Kemudian kentongan. Nah, zaman dahulu kentongan ini biasa digunakan untuk menyampaikan berita. Misalkan ada berita Melayu, ada curi, dan macam-macamnya. Jadi dulu sering digunakan untuk memberikan kode. Nah, itu nanti bisa dicek di pos ronda atau mungkin adik-adik sering dengar ada yang memukul tiang listrik atau tiang telepon, itu salah satu sebagai ganti kentongan. Dan alat ini masih digunakan sampai sekarang. Nah, ini ke burung merpati tadi. Bukan saja pada masa zaman perang burung ini digunakan, tapi juga digunakan sebelum perang dunia atau pada zaman kerajaan udah. Kalau teman-teman pernah nonton film Harry Potter, nah di situ ada burung apa itu namanya? Burung hantu yang digunakan untuk mengirim pesan
Harry Potter dan teman-temannya yang ada di sekolahnya. Oke, kita masuk ke alat komunikasi modern. Nah, di sini bisa dilihat alat komunikasi modern dari yang sebelah sini. Nah, di sini ada tab, kemudian ada televisi, ada telepon, dan di sini ada laptop. Sini ada laptop dan HP, ada radio, televisi. Nah, dan di sini ada proyektor. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita ke satu-satu. Kita lanjutkan. Oke, radio. Pasti teman-teman sudah tahu radio. Radio itu adalah sebagai penerima informasi yang diberikan dari tempat siaran radio atau stasiun radio, dan yang diterima apa saja kalau radio? Ya, kalau di radio yang diterima hanya suara, jadi tidak ada gambar yang diterima. Jadi dia menggunakan gelombang suara. Kemudian setelah radio ada televisi. Nah, kalau televisi ini selain suara, dia juga bisa menampilkan gambar. Jadi yang kita terima itu tidak hanya suara, tetapi gambar. Jadi kita bisa melihat gambar di dalam televisi itu. Oh ya, kembali ke radio tadi. Dalam perkembangannya, radio dahulu pertama kali ditemukan dia masih menggunakan sistem radio manual atau masih menggunakan diputar untuk mencari stasiun atau radionya atau sinyalnya. Kemudian yang sekarang di sini sudah menggunakan radio digital, jadi search-nya sudah otomatis, jadi tidak perlu mencari secara manual, jadi tinggal tekan langsung ketemu otomatis. Begitu juga untuk televisi, jadi dahulu hampir sama dengan radio, dia masih menggunakan putaran. Nah, seiring berkembangnya zaman, sekarang televisi sudah semakin maju, sudah menggunakan LED TV atau TV yang flat, jadi sudah datar, enggak yang cembung kayak yang dulu. Nah, kalau di rumah teman-teman, TV-nya masih tabung atau sudah datar? Ya, teman-teman yang tahu. Oke, kita lanjut ke telepon rumah. Nah, dulu telepon itu masih menggunakan sistem kabel. Kalau zaman sekarang dengan perkembangan zaman, telepon rumah di sini sudah tidak menggunakan kabel, jadi dia menggunakan sistem wireless atau Bluetooth. Jadi sudah seperti ini. Nah, ini sudah tidak menggunakan kabel lagi. Tinggal halo, ini siapa? Nah, kalau yang tempo dulu dia masih menggunakan kabel gitu. Kemudian kita masuk ke handphone. Handphone teman-teman yang mana? Masih yang ini, yang besar, atau sudah yang kecil, yang gede ini? Dulu awal mula telepon ditemukan, dia masih bentuknya besar kali. Jadi dia bentuknya besar, kemudian layarnya yang kecil. Kalau sekarang, perkembangan zaman, handphone sudah tidak memiliki tombol, jadi semuanya sudah layar. Semuanya sudah layar, jadi beda dengan yang dulu yang di sini bisa dilihat. Nah, ini layarnya kecil, kemudian tombolnya banyak. Kalau yang sekarang layar semua tidak memiliki tombol. Tombolnya cuma ada 3 di sampingnya, tapi tidak semua sama. Kemudian yang dahulu namanya adalah handphone. Kemudian dengan seiring berkembangnya zaman sekarang menjadi smartphone atau telepon pintar. Nah, kemudian ada lagi yaitu komputer. Komputer di sini ada 2 jenis. Yang pertama adalah komputer meja atau desktop atau PC, personal komputer. Yang kedua adalah komputer jinjing atau laptop.
Nah, kalau teman-teman punya yang mana nih? Punya yang komputer PC atau yang laptop? Oh ya, kita belajar tentang sedikit sejarah komputer atau yang membuat pertama kali komputer. Ada yang tahu siapa? Nah, kita belajar. Yang pertama kali komputer itu dibuat untuk mesin menghitung dengan teknologi yang sangat sederhana. Kita lanjut ke tugas. Tugasnya sangat mudah, jadi teman-teman nanti tinggal menyebutkan atau menjawab. Ini adalah alat komunikasi yang berada di kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk setiap pertanyaan nanti ada waktu 10 detik untuk menjawab. Oke, kita lanjut ke gambar pertama. Nah, apakah ini? Silakan dijawab di titik bawah atau silakan disebutkan. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Apakah ini ada yang tahu? Nah, pasti sudah pada tahu. Silakan ditulis. Waktunya 10 detik. Oke, kita lanjut ke gambar ketiga. Nah, kalau ini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi. Apakah ini? Nah, silahkan dijawab. Oke, kita ke gambar keempat. Nah, ini pasti teman-teman juga pasti tahu. Ini karena teman-teman pasti sering melihat ini. Silahkan dijawab. Oke, kita ke gambar terakhir atau gambar kelima. Kita lihat. Wah, ini pasti tahu lagi. Pasti sangat mudah buat teman-teman untuk mengerjakan ini. Silahkan dijawab. Terima kasih karena sudah mau belajar bersama Kak Oto di sini dan sampai di sini dulu materi TIK kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan bersama Kak Oto. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau perlu di share ke teman-temannya supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke? Terima kasih. Salam. Selamat